Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Ilham SY. Saya guru mata pelajaran pendidikan agama Islam di SD Islam Ibnu Syam Kubang Putiah, Kecamatan Banuhanpu, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 di LPTK UIN Syekh M. Jamil Jambe, Bukit Tinggi, Sumatera Barat tahun 2025. Pada hari ini, Selasa tanggal 7 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Materi pokok tentang zakat fitrah di kelas 5 SD Islam Ibnu Syam Kubang Putiah. Untuk lebih jelasnya, mari simak video berikut ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak bapak semuanya? Allahu Akbar. Oke, baik. Alhamdulillah semuanya anak bapak tetap semangat. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ketua tolong disiapkan dulu teman-temannya. Siap, Kak. Semuanya siap ya? Jika berdoa. Berdoa dimulai. Baik, anak bapak semuanya, mudah-mudahan dengan doa tadi kita dapat lancar menjalankan pembelajaran dari awal sampai akhir hendaknya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, anak bapak, sebelum kita memulai pembelajaran, maka bapak akan absen dulu kehadiran anak-anak bapak semuanya ya. Siapa yang terpanggil itu yang mengangkat tangan. Hadir pak ya. Oke, yang pertama Afifah Adonia. Oke, Aska Gibran. Lanjut Fahri. Hadir, Pak. Fatih Barik. Hadir. Ibrahim Latif. Tidak ada. Oke, Mutiara Salsabila. Hadir. Nafisa Amara. Hadir, Pak. Oke, Aisyah Fitri. Hadir, Pak. Hadir. Adlin Fakia. Aila. Antolin Golib. Hadir, Pak. Hadir. Kemudian Khairun Nisa Ramadhani. Hadir, Pak. Hadir. Kanza Alzena Badlin. Hadir, Pak. Hadir. Jeffrey Alvarez. Hadir, Pak. Alia Safahaura. Faila Akia Adda. Jamil Alika Akbar. Oke, baik anak bapak semuanya, alhamdulillah. Berarti ada satu temannya yang tidak hadir pada hari ini ya. Kemana beritanya? Ada yang tahu? Sakit dia? Oke, mudah-mudahan kita doakan cepat sembuh anak bapak semuanya ya. Oke, baik, sebelum bapak mulai pembelajaran, coba kita luruskan dulu bangku dan mejanya. Coba ini Kia, sebaris ini saja. Di belakang ikuti Alia, baris itu, baris keramik itu, luruskan. Lurus. Oke, ini juga, ini sudah lurus. Ambil aja baris keramik ini. Geser-geser ke sini. Nah, mundur sedikit, samakan dengan yang di sana. Oke. Nah, yang di sana juga sudah lurus, samakan dengan keramik. Nah, tuh. Kalau kita rapi dalam pembelajaran, maka kita akan merasa nyaman, merasa tentram. Oke, anak bapak fokus ke depan semuanya ya. Jadi anak bapak sudah siap, maka sebelum bapak memulai pembelajaran kita, materi kita, maka bapak ingin bertanya terlebih dahulu. Anak bapak tahu apa itu zakat? Tahu? Coba angkat tangan siapa yang bisa menyampaikan apa itu zakat.
Aska, coba. Menggunakan sebagian harta untuk memusnahkan jiwa. Bagus. Ada lagi yang bisa menjawab? Ada? Tepuk tangan dulu untuk Aska. Oke. Ada lagi yang bisa menjawab? Anak Bapak, jangan takut salah. Kita belajar, ya. Kita di sini bukan orang pintar, tapi di sini untuk mencari ilmu. Oke. Siapa lagi yang bisa menjawab? Angkat tangan. Oke. Coba, ada Nia. Bagus, untuk mensucikan diri. Iya, zakat fitrah itu untuk mensucikan diri. Ada jawaban lain? Ada jawaban lain? Oke, baik anak Bapak semuanya. Kemudian pertanyaan Bapak yang kedua, yang biasa kita keluarkan di bulan suci Ramadan itu apa? Zakat. Coba Nisa. Apa? Zakat fitrah. Betul, tepuk tangan dulu untuk Nisa. Jadi yang kita keluarkan itu adalah zakat fitrah. Oke, baik anak Bapak semuanya. Jadi anak Bapak sudah mulai mengetahui apa itu zakat fitrah. Dan kita akan mempelajari zakat fitrah itu lebih mendalam lagi. Paham anak Bapak semuanya? Oke, baik anak Bapak. Kemudian kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu tentang zakat. Kemudian anak Bapak harus bisa memahami zakat itu, karena setiap kita akan mengeluarkan zakat itu, ya. Baik yang bernyawa pasti akan dikeluarkan, sekalipun dia anak-anak. Oke? Baik, anak Bapak semuanya, seperti yang anak Bapak lihat di papan tulis, tujuan kita mempelajari zakat ini supaya yang pertama adalah anak Bapak mampu menjelaskan makna zakat fitrah dengan benar. Ya, itu yang pertama, tujuan pembelajaran kita. Yang kedua, anak Bapak mampu menunjukkan perilaku dermawan. Nah, anak Bapak tahu dermawan? Suka memberi. Suka memberi itu dengan sebagai bukti mengimplementasikan atau melakukan pembayaran zakat fitrah dengan benar. Nah, kemudian anak Bapak yang ketiga, tujuannya adalah anak Bapak mampu menjelaskan ketentuan-ketentuan tentang zakat fitrah. Paham semuanya? Oke, sampai di situ itu adalah tujuannya. Anak Bapak berharap sebagai guru, berharap anak Bapak apa yang Bapak sampaikan dan pelajaran yang Bapak berikan itu anak Bapak mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baik anak Bapak, itu tentang tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, lingkup materi kita berupa meliputi makna, hukum, kemudian jumlah dan sebagainya di dalam zakat fitrah. Kita mengkaji lebih dalam lagi zakat fitrah itu. Baik anak Bapak, kemudian anak Bapak ini selanjutnya Bapak akan menerangkan sebuah video, menayangkan sebuah video. Anak Bapak bisa melihat di sana. Kemudian mana yang menurut anak Bapak video itu yang sesuai dengan pendapat anak Bapak. Oke? Nah, oke. Anak Bapak bisa melihat videonya? Oke. Bisa mendengar videonya? Baik. Jadi ini anak Bapak mendengarkan video, nanti Bapak akan berikan tugas, fokus dulu dengan ini. Oke? Siap? Dengarkan video berikut. Hai, Assalamualaikum. Kali ini mari kita simak perdebatan masalah waktu pembayaran zakat antara dua anak SD yang sedang berdebat tentang zakat. Tahu nggak? Zakat itu dibayarkan di awal Ramadan biar pahala kita cepat masuk. Salah, zakat itu dibayarkan di akhir Ramadan biar orang miskin bisa memanfaatkan uangnya untuk lebaran. Kalau di awal, kan orang miskin bisa beli makanan buat berbuka puasa, lebih bermanfaat kan? Tapi kalau di akhir, mereka bisa punya baju baru untuk lebaran, pasti lebih seru kan? Pokoknya aku benar. Awal Ramadan itu waktu paling tepat. Titik. Enggak, Ramadan akhir paling benar, koma. Kenapa koma?
biar bisa lanjut debat sama kamu. Thank Oke. you for watching. Assalamualaikum. Apa jawabannya? Waalaikumsalam. Oke. Nah, Bapak, selanjutnya. Nah, selanjutnya Bapak akan memperkenalkan, nama metode pembelajaran kita yaitu tentang PBL. PBL itu adalah Problem Basic Learning. Nah, jadi problem basic learning ini anak Bapak berikan masalah, kemudian anak Bapak menyelesaikannya. Oke? Jadi sekarang Bapak membagi kelompok, silakan di yang dua di sini dipisah, digabung mejanya, kemudian bagi kelompok. Ya, bagi kelompok. Nah, silakan berjalan cepat-cepat. Ayo, keluarkan saja bangkunya. Ini digeser. Seperti itu, gabung saja. Oke, semuanya seperti itu. Anak Bapak, gabungkan. Nah, digabungkan ya. Nah, semuanya sudah dibagi kelompoknya? Sudah? Oke. Baik anak Bapak, di sini Bapak punya sesuatu yang akan dikerjakan bersama-sama. Ini anak Bapak nanti selesaikan ini secara bersama-sama ya. Di sini alat Bapak punya ada karton, kemudian ini ada amplop yang isinya ada kertas induk dan ada kertas anak. Ini adalah masalah dalam zakat. Jadi anak Bapak nanti akan menyelesaikan ini. Paham semuanya? Oke, sekarang ini akan Bapak bagikan kepada anak Bapak setiap kelompok ya. Oke, nanti coba dibuka, digabungkan, ditempel ke dalam karton ini. Oke, Bapak kasih satu karton. Kemudian ini silakan ditempel nanti ya, sesuai dengan pengetahuan anak Bapak. Ya, oke. Silakan dibuka ini. Bapak ingatkan yang berwarna itu adalah kertas induk. Nah, silakan ditempel bagaimanapun caranya. Oke. Ini Bapak kasih lem satu per kelompok untuk menampilkannya, untuk menempelkannya. Oke. Nah, silakan anak Bapak, mana yang menurut anak Bapak sesuai, diskusikan dengan kelompok. Ya, diskusikan kelompok. Kita tempel kertas induk dulu, kemudian kita tempel kemudian yang anak-anaknya itu. Oke? Silakan dikerjakan diskusi dengan kelompoknya masing-masing. Nah, yang pertama itu tempel kertas induk yang terlebih dahulu. Boleh? Ya, boleh. Boleh di sini, boleh di sini, boleh di sini. Terserah mana yang muat nanti kertas anaknya masuk. Kalau contoh Sudah ditempel ininya, misalnya seperti ini. Nah, nanti cari kertas anaknya. Nah, berarti seperti ini ya. Ya. Yang penting dia dekat dengan kertas induk, berarti itu jawaban dari kertas induk. Oke. Sekarang silakan dikerjakan anak Pak semuanya. Nah, itu bagus. Nanti kertas anak di sekitar situ ditempelkan. Kalau ada yang ragu, silakan ditanyakan kepada Bapak ya. Tempel serapi mungkin. Paham anak Bapak? Tempel serapi mungkin. Nah, ya seperti itu. Oke, waktu kita untuk melakukan itu 10 menit ya.
Nah, di sana anak bapak tempelkan itu namanya shortcut. Nah, shortcut itu adalah kartu yang disortir. Nah, itu dia. Anak bapak harus paham apa itu tentang shortcut. Nah, jangan terburu-buru. Yang penting rapi, bagus. Anak bapak tahu maknanya. Oke? Nah, silakan ditempel serapi mungkin. Enggak perlu terburu-buru, santai saja. Apa? Enggak apa, pasang aja. Apa? Ini. Kita lihat di sini nomor. Ini dia. Teman. Oke. Paham? Jeffrey paham? Oke, baik. Jadi anak bapak itu akan dipresentasikan ke depan. Nah, anak bapak semuanya bisa dengar apa yang Pak sampaikan? Bisa dengar apa yang Pak sampaikan? Oke, baik. Anak bapak semuanya sudah selesai kita, maka kita akan mempresentasikannya di depan. Jadi nanti anak bapak maju 3 orang ke depan dengan membawa kartonnya itu. Dan kemudian kartu induk dan kartu anaknya itu. Paham anak bapak semuanya? Oke. Anak bapak kelompok 1 silakan tampil 3 orang. Nah. Oke, siapa yang tinggal di tempat duduk? Boleh, Jamil. Oke. Siapa yang membaca? Yang baca siapa? Ayo. Oke, berarti nanti mengeluarkan pendapat nanti ya Mutiara ya dari video tadi. Oke, baik. Nah, yang lain simak ke depan. Maju aja di depan sana, di situ. Silau nanti. Nah, maju. Oke. Posisinya Mutiara sini. Galip di sini. Nah, awak mencelik ke karton ini. Nah, lihat karton ini, bacakan ya. Menurut hasil kelompok kami, bacakan dari sini sampai sini. Oke? Baik, anak bapak semuanya, perhatikan ke depan. Kita lihat, yang belakang itu perhatikan ke depan dulu. Pari, perhatikan ke depan dulu. Kak yang dibaca kawan, beko awak ketampil pula seperti itu. Oke? Kepada kelompok 1 silakan dipresentasikan hasilnya. Waktu pembayaran awal. Berdiri aja di depan Nisa, lurus-lurus. Maju ke depan. Golip di samping Nisa itu, di samping. Menghadap ke Nisa. Mari. Model kose. Lah, yang lain dengarkan. Lurus-lurus tegak Nisa. Oke. Silakan dibacakan. Waktu pembayaran awal Ramadan hingga sebelum sholat Idul Fitri. Penerimaan zakat fitrah. Pikir. Nah, yang lain simak kawannya, nanti awak akan tampil tuh. Nah, dengarkan kawan. Tapi tidak ambil. Tolak akan malam. Orang yang baru masuk Islam. Budak yang ingin meradikalisasi diri. Orang yang berhutang dan tidak mampu membayar. Bisa Jangan galak-galak aja, simak kawan wak. Simakan kawan wak ya. atau uang jihad. Ya, seperti ini aja. Baca semuanya. Ini baca dulu. Nah, sudah tuh baca ko. Sudah baca ko. Bahan pokok atau beras, gandum, kurma, atau uang. Ya, boleh. Nah, fokus ke depan dulu. Semuanya fokus temannya. Nah, nanti mengerjakan sesuatu. Tidak ada yang mengerjakan, fokus ke depan. Kilogram beras atau Simak. 3,5 Nanti akan Bapak tes itu, anak Bapak. bahan pokok. Hikmah zakat fitrah. Memupuk rasa kebersamaan dan kepedulian salat. Membantu fakir miskin. Keraskan suaranya Nisa. Menyempurnakan ibadah puasa Ramadan. Membersihkan diri dari
kekurangan kata. Hukum wajib bagi setiap muslim. Surat At-Taubah ayat 103. Ambillah zakat dari berbagai harta mereka. Dengan zakat itu membersihkan dan mensucikan mereka dan doakanlah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu membutuhkan Luri-luri lah tagak. Dakian Jamil, angke Jamil. bagi mereka dan Allah Maha mendengar bagi Maha mengetahui. Makna zakat fitrah. Makna zakat. Jamil perhatikan ke depan. Dan jiwa. Makna fitrah. Kesucian manusia sejak lahir. Zakat fitrah. Zakat yang wajib dikeluarkan setiap muslim pada bulan Ramadan. Sampaikanlah, itu hasil diskusi kelompok kami. Itu hasil Kakawan nak celiak sampean. Kakawan nak tu kamu ada. Kan saya. Jadi diskusi kelompok kami. kemudian Mutiara, kami akan menyampaikan Kami akan menyampaikan pendapat kami. bahwa zakat di awal Oke, berarti kelompok 1 sudah disampaikan presentasinya cukup bagus. Nanti untuk kedepannya itu rapi lagi ya, suaranya tolong dikeraskan. Kemudian, anak bapak sudah disampaikan. Jadi kelompok 1 tadi menyampaikan hasil diskusinya tentang video yang sudah bapak putar tadi. Katanya dia sepakat dengan membayar di awal Ramadan. Oke? Oke, kita ucapkan terima kasih. Aplaus dulu untuk kelompok 1. Oke, silakan kelompok 1 kembali ke tempat duduknya, Mas. Baik, anak bapak, alhamdulillah itu hasil presentasi atau hasil diskusi anak kelompok bapak ya. Oke, anak bapak paham semuanya dengan yang dijelaskan tadi? Ada di sana makna zakat, ada hukum zakat, kemudian ada ketentuan zakat dan hikmah zakat. Oke, anak bapak paham sampai di situ? Oke, paham tentang makna zakat? Paham tentang hukum zakat? Paham tentang ketentuan zakat? Paham tentang makna zakat, hikmah zakat? Oke. Baik, sekarang anak bapak coba keluar dari bangkunya. Kita relax dulu, jangan terlalu tegang. Nah, keluar dari bangku. Bapak punya ice breaking. Nanti anak bapak tiru ya. Keluar dari bangkunya. Oke, seperti ini ice breakingnya. Lurus-lurus. Hu ha su, gitu ya. Oke, paham anak bapak semuanya? Oke, bapak ulang satu lagi ya. Hu ha su. Oke, semuanya semangat ya. Bisa? Bisa anak bapak? Bisa? Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Oke, siap. Kita coba. Kita ice breaking supaya tidak tegang, supaya tidak lemas anak bapak semuanya ya. Oke? 1, 2, 3. Hu ha. Masih ada anak bapak yang tidak melompat. Oke? Kita ulang lagi. Oke, semuanya kita ulang ya. Harus melompat. Kalau bisa lompat yang tinggi. Oke? Supaya anak bapak bertambah tingginya itu. Oke, sip. Paham semuanya? Oke. Gaya siapa itu? Anak bapak semuanya takbir. Takbir. Oke, bagaimana anak bapak dengan materi tadi sudah bisa dipahami? Oke, anak bapak harus bisa memahami apa itu zakat, kemudian hukumnya, ketentuan dan hikmah zakat. Paham anak bapak sampai di situ? Oke, kita lanjutkan. Jadi anak bapak selanjutnya, anak bapak ada enggak yang mau ditanyakan tentang zakat? Silakan tanyakan kepada bapak. Yang tidak mengerti dengan zakat atau pembayaran zakat atau hukum zakat atau kapan waktunya. Ada yang mau ditanyakan? Silakan tanyakan apapun.
Aska mau bertanya? Oke, angkat tangan. Pak, saya Pak. Gitu. Oke, siapa namanya? Aska. Oke, apa pertanyaannya Aska? Oke, pertanyaan yang bagus. Kapan waktu pembayaran zakat fitrah? Oke, waktu pembayaran zakat fitrah itu anak bapak. Nah, waktu pembayaran itu paling bagus adalah di akhir. Seperti yang dijawab kelompok 3 tadi, sebelum khatib naik mimbar. Jadi kalau dibayar dari awal pun tidak masalah. Ya, di pertengahan pun kita bayar tidak masalah. Yang penting kita harus membayar. Oke? Kalau kita sudah sholat Idul Fitri, maka itu bukan zakat namanya lagi. Itu sudah termasuk kepada sedekah. Oke, anak bapak semuanya sudah paham tentang materi itu? Baik, anak bapak, coba perhatikan dulu. Ini ada pembelajaran dari bapak. Anak bapak perhatikan ini ya. Nah, materi kita tentang zakat itu hidup lapang dengan berbagi. Oke? Kemudian tujuan seperti yang Bapak jelaskan tadi. Selanjutnya kita harus mengenal apa itu zakat fitrah. Setelah itu, zakat fitrah itu ada secara bahasa membersihkan harta dan jiwa atau kesucian manusia sejak lahir. Kemudian ada menurut istilah, zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim pada bulan Ramadan sebagai ketentuan terhadap sesama. Ini dia hukum zakat fitrah, terdapat dalam surat At-Taubah ayat 103 seperti yang kita diskusikan tadi. Ini dia penting membayar zakat fitrah. Oh iya, anak bapak perhatikan slide-nya. Tertutup tadi ya. Siapa yang menutup tadi? Hah? Bapak yang menutup. Oke, karena kita diskusi tadi ya, tertutup dia. Anak bapak melihat putih saja di depan. Oke, kita lihat satu persatu kembali ya. Oke, ini dia yang pertama. Tujuan sudah Pak jelaskan. Mengenal zakat fitrah. Apa itu zakat fitrah? Kemudian hukum zakat fitrah dalam surat At-Taubah. Setelah itu pentingnya zakat fitrah. Membayar zakat fitrah merupakan wujud dari perilaku dermawan. Hendaknya membayarnya dengan ikhlas. Oke. Siapa yang wajib membayar zakat? Setiap muslim. Setiap kita yang bernyawa itu membayar zakat fitrah. Dengan catatan kita orang muslim. Oke. Bentuk zakat fitrah yang dikeluarkan berupa makanan pokok. Nah, kemudian kalau tidak ada makanan pokok bisa berupa uang. Jumlah zakat fitrah yang kita keluarkan 2,5 kilogram. Oke. Selanjutnya waktu pembayaran zakat fitrah dari awal Ramadan hingga khatib naik mimbar. Oke. Itu dia anak-anak bapak semuanya materi kita tentang zakat fitrah. Oke. Jadi anak bapak semuanya. Nah, sekarang bapak punya tugas individu lagi. Tadi anak bapak sudah mengerjakan tugas kelompok. Kini sekarang bapak ingin melihat kemampuan anak bapak. Setelah kita diskusi tadi, setelah kita menyampaikan materi kita tentang zakat, bapak ingin melihat kemampuan anak bapak dalam menyelesaikan. Bapak kasih waktu 10 menit untuk menyelesaikannya. Oke? Nah, bikin nama ya. Datanya lengkap. Nah, ini Bapak kasih soal, bikin nama. Itu nanti akan Bapak lihat sejauh mana anak Bapak bisa memahami pembelajaran kita hari ini. Nah, silakan dikerjakan sendiri. Ini bukan berkelompok lagi ya. Ini pengerjaannya, itu materi kita tentang zakat pada hari ini. Baik, Bapak merangkum pembelajaran kita pada hari ini. Apa judul pembelajaran kita hari ini? Tentang zakat fitrah. Oke. Zakat itu adalah mengeluarkan sebagian harta untuk mensucikan jiwa. Oke, siapa anak Bapak yang bisa mengulang pembelajaran itu? Siapa yang bisa membaca apa itu zakat? Siapa yang bisa? Jamil bisa? Oke, Jamil, apa itu zakat? Zakat fitrah adalah mengeluarkan, bagus, terus? Mengeluarkan sebagian harta untuk mensucikan diri. Bagus, tepuk tangan untuk Jamil dulu. Mengeluarkan sebagian harta untuk mensucikan diri. Itu dia zakat. Kemudian
hukum melaksanakan zakat fitrah itu apa? Wajib. Nah, Fari, iya wajib Fari? Iya. Nah, jadi ini ya, kalau seandainya anak itu lahir, nah, anak itu lahir dia sebelum misalnya besok hari raya nih, lahir anak ini hari ini, berarti dia wajib membayar zakat fitrah. Ya Fari? Ya Jeffrey? Nah, kalau seandainya anak itu lahir sekarang, besok hari raya, berarti dia wajib membayar zakat fitrah. Karena anak, dengan catatan anak itu beragama Islam atau anak itu Muslim. Oke, baik anak bapak semuanya, itu materi kita tentang zakat. Baik, bapak akan memberikan tugas kepada anak bapak. Siap gerak? Semuanya siap? Hormat gerak? Tegak gerak. Nah, anak bapak, jadi tugas dari bapak adalah anak bapak merangkum materi. Nah, merangkum materi zakat itu ke dalam buku catatan. Nah, anak bapak harus mampu merangkum atau meringkas materi sesuai dengan yang kita pelajari hari ini. Oke, nanti akan bapak kumpulkan tugasnya. Paham semuanya? Oke, nanti akan bapak kumpulkan semua tugasnya itu. Jadi anak bapak harus mencoba meringkas di rumah tentang apa tadi? Tentang zakat fitrah. Oke, nah, ada yang mau ditanyakan tentang zakat fitrah, anak bapak? Apa? Ada yang mau ditanyakan? Nah, berarti anak bapak sudah paham tentang zakat fitrah? Ya. Kelompok 3 sudah paham? Kelompok 4 sudah paham? Kelompok 2 sudah paham? Kelompok 1 sudah paham? Kita ucapkan alhamdulillah. Baik anak bapak, mungkin itu materi kita pada kesempatan kali ini. Nah, tentang zakat, bapak berharap anak bapak bisa melakukan pembayaran zakat ini, paham tentang ketentuan-ketentuan zakat ini. Ya, bapak berharap anak bapak paham tentang ketentuan-ketentuan zakat. Jadi anak bapak bisa menerapkan. Besok kalau di rumahnya anak bapak melihat orang yang tidak membayar zakat, dia beragama Islam, maka anak bapak wajib menyampaikan untuk membayar zakat fitrah. Paham anak bapak sampai di situ? Ya, jadi anak bapak tidak belajar di sini saja, tapi mampu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baik anak bapak, itu pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita menutup pembelajaran hari kita ini, maka kita melakukan doa bersama-sama. Oke, semuanya rapikan dulu mejanya, kosongkan meja, silakan masukkan alat tulisnya semua ke dalam tas. Simpan. Yang itu untuk anak bapak simpan semuanya. Oke, kembali kosongkan meja. Kemudian anak bapak kembali ke bentuk semula. Oke. Anak bapak, semuanya cepat. Nah, balikkan lagi bangku dan mejanya. Ayo, cepat. Cepat. Nah. Oke, sudah siap semuanya? Fari, pimpin doanya Fari. Oke. Siapkan Fari. Siap. Dah, semuanya dengarkan. Siap. Doa.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi anak bapak semuanya itu pembelajaran kita hari ini. Ulang-ulang pelajarannya di rumah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini masuk ke dalam ilmu anak bapak, dalam pikiran anak bapak, menjadi pembelajaran dan pengingat bagi anak bapak semuanya. Paham anak bapak? Ingat. Oke, ingat anak bapak Jamil? Oke, ingat. Kita di sekolah itu adalah tempat belajar untuk menuntut ilmu. Jangan anak bapak sia-siakan waktu atau umur anak bapak. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari. Paham anak bapak? Itu yang bapak sampaikan, saran bapak kepada anak bapak semuanya, agar tidak menyia-nyiakan umur dan waktunya. Bapak berharap semua anak bapak akan sukses di masa yang akan datang karena dengan kesungguh-sungguhan belajar hari ini. Paham semuanya? Oke, karena semua pembelajaran kita sudah selesai pada hari ini. Bapak berharap anak bapak semuanya mendapatkan ilmu hari ini hendaknya. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi anak bapak semuanya harus tertib. Siap gerak? Nah. Oke, anak bapak semuanya, sekian belajar dengan bapak pada hari ini. Bapak ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak bapak boleh pulang dari sana mulai dulu. Dari kelompok sana. Yuk, belakang, barisan situ. Yuk, salam dulu. Silakan keluar. Langsung ya. Langsung kelompok sini.